Hai, aku Hening, seorang ibu rumah tangga yang punya banyak cita-cita. Di video kali ini aku mau sedikit membahas tentang pengalamanku jadi ibu baru, bagaimana aku mengalami baby blues pada saat itu. Jadi aku menikah tahun 2022 dan setahun kemudian aku dikaruniai anak pertamaku. Kehamilan itu sebenarnya nggak direncanakan, sama sekali nggak disangka-sangka, karena pada awalnya aku berpikir malah aku bakalan susah punya anak. Soalnya baru-baru nikah nih, aku sempat periksa ke dokter dan dokter menyatakan bahwa aku ini menderita PCOS. Nah, sejak periksa ke dokter itu, aku jadi semakin overthinking. Beneran nggak sih gitu, kayak aku bakalan bisa punya anak nggak sih nantinya? Dan ternyata alhamdulillah Tuhan tuh memberikan aku rezeki yang aku pertanyakan itu secara langsung. Jadi aku nggak perlu menunggu-nunggu lama untuk bisa punya anak pertamaku. Nah, walaupun sebenarnya aku di awal pernikahan sempat berpikir untuk menunda terlebih dulu karena pengen menikmati momen-momen pacaran sama suami. Singkat cerita, anakku lahir di bulan April 2023 dan kelahirannya itu tidak mudah sama sekali. Aku sempat menginap di klinik persalinan selama 3 hari untuk menunggu bukaan lengkap. Dan pada akhirnya di hari ketiga aku nggak kuat sama sekali karena seharian itu aku stuck di bukaan 7 aja. Jadi aku dilarikan ke rumah sakit, kemudian ditangani oleh bidan yang lebih profesional, sehingga akhirnya aku bisa lahiran. Dan alhamdulillah anakku sehat walafiat. Tapi setelah segala proses yang melelahkan dan panjang itu, ternyata masih ada hal lain. Dan aku baru menyadari saat itu bahwa baby blues itu nyata loh. Baby blues is real. Karena awalnya aku nggak menyangka sama sekali kayak aku bakalan mengalami itu gitu. Selama ini aku cuman tahu baby blues dari baca-baca artikel di internet kayak gitu. Dan aku pikir kalau misalnya aku punya anak, aku pasti bakal seneng dong. Jadi nggak mungkin aku menderita baby blues, kayak pikiran yang sangat naif sekali ya. Tapi setelah pulang dari rumah sakit, kemudian mengurus sendiri bayiku dalam keadaan jahitan belum kering, jalan masih pincang, berantakan, dan lain sebagainya, aku baru merasakannya. Kalau di aku rasanya tuh kayak kesedihan yang sangat-sangat kental gitu ya. Kita tuh kayak tenggelam dalam kesedihan yang sangat dalam gitu. Aku jadi merasa semakin sensitif gitu terhadap sikap orang-orang yang ada di sekitarku. Saat itu aku tidak ingin dikunjungi sama sekali, contohnya. Tapi para tamu terus berdatangan, padahal aku tuh nggak pengen orang lain melihat aku dalam kondisi berantakan, dan aku juga tidak mau berpura-pura baik-baik saja dan lain sebagainya. Tapi karena anakku lahir pada momen Lebaran, jadinya ya, aku harus menerima banyak tamu gitu di kondisi itu. Dan itu salah satunya mungkin yang mendorong perasaan perasaan apa ya, sedih. Aku menangis di malam hari, menangis di kasur, menangis saat mandi. Seolah-olah duniaku itu hancur gitu, kolaps. Duniaku yang lama tuh hancur dan digantikan oleh dunia baru yang sangat asing bagiku. Aku merasakan kesedihan yang intens itu selama 2 hari aja sih, setelah pulang dari klinik ya. Selama 2 hari itu aku merasakan kesedihan yang sangat intens tersebut, tapi kemudian seiring berjalannya waktu, perasaan itu berangsur mereda. Hanya saja aku masih merasakan tidak seperti diriku sendiri. Setelahnya aku masih sering terjaga di malam hari dan berbaring di kasur, melihat langit-langit, dan mengevaluasi pilihan-pilihan hidupku. Pokoknya sedramatis itu. Tapi aku justru merasa sedang membuang-buang waktu kalau misalnya aku terus larut dalam kesedihan ini. Karena aku tipe orang yang nggak bisa kalau nggak sibuk, nggak bisa kalau stuck di satu tempat dan tidak berprogres sama sekali. Nah, makanya aku mulai berpikir apa aku melakukan sesuatu yang aku sukai ya gitu, sambil aku mengurus anakku. Jadi aku melakukan sesuatu yang aku sukai. Salah satunya adalah membaca buku. Nah, kalau dipikir-pikir, membaca buku pada kondisi seperti itu, baru lahiran, mengalami baby blues, apa nggak makin pusing ya kan, makin ruwet gitu otaknya. Tapi ya memang pusing sih.
Memang pusing ketika aku berusaha untuk membuka buku dan membaca kalimat pertama aja tuh rasanya kayak berat gitu. Tapi aku berusaha untuk memilih buku dengan tujuan untuk entertainment aja. Jadi aku ingin merasa dihibur oleh buku itu, bukan untuk tujuan menambah ilmu atau dan lain sebagainya. Jadi aku hanya ingin dihibur gitu. Sama seperti kayak kita nonton drakor, nonton Netflix kayak gitu kan. Jadi pada saat itu buku yang aku pilih adalah bukunya Pidi Baiq berjudul Dilan. Nah, jadi sebenarnya aku sebelumnya itu nggak tertarik ya sama buku itu, tapi kupikir buku itu cukup ringan untuk dibaca dan ternyata memang sangat mengasyikkan. Aku jadi kayak nostalgia gitu dengan masa-masa SMA setelah membaca buku Pidi Baiq. Nggak nyangkanya buku Dilan itu justru menjadi buku pertama yang berusaha mengeluarkan aku dari kondisi baby blues yang aku alami. Setelah baca Dilan 1, kemudian dilanjutkan dengan Dilan 2, aku jadi merasa bahwa perasaanku berangsur-angsur membaik. Bahkan aku merasa lebih bersemangat membaca buku pada saat itu dibandingkan ketika aku masih gadis. Jadi kalau biasanya aku dalam sebulan hanya bisa membaca maksimal 3 buku, pada saat itu aku membaca sampai 5 sampai 6 buku dalam waktu sebulan. Nah, beberapa buku yang aku baca itu contohnya bukunya Pak Pram, Anak Semua Bangsa, kemudian To Kill a Mockingbird, kemudian ada juga bahkan Rich Dad Poor Dad aku baca pada saat momen baby blues itu. Biasanya aku membaca ketika anakku lagi tidur lelap. Disitulah aku berusaha untuk mencuri-curi waktu membaca buku. Jadi aku membaca buku ketika dia sedang tidur. Biasanya tengah malam tuh. Dan aku bisa membaca sampai dini hari, sampai pukul 3, sampai subuh, bahkan aku bisa tidak tidur sama sekali dan hanya tidur beberapa jam di siang hari. Dan itu berlangsung selama 3 bulan sampai masa cuti hamilku selesai. Nah, setelah masuk kerja lagi, aku jadi memiliki semangat yang baru. Aku jadi tidak lagi merasakan baby blues itu. Dan juga aku mulai menikmati rutinitasku sebagai ibu baru. Jadi bisa dibilang buku adalah penyelamat bagiku dalam mengatasi kondisi baby blues yang aku alami. Kenapa kok bisa gitu? Kenapa bisa baca buku itu membantu aku mengatasi baby blues? Aku juga nggak tahu kenapa, tapi menurut aku jadi merasa menjadi diri sendiri aja gitu ketika lagi baca buku. Jadi ketika kita sedang merasa kehilangan diri sendiri, mungkin kita bisa mengembalikan atau menemukan diri kita sendiri itu dengan melakukan hal-hal yang kita sukai, yang kita merasa dekat dengannya. Kalau aku membaca buku. Tapi kalau orang lain mungkin beda, mungkin bisa nonton film favorit, dengerin lagu, bisa makan makanan kesukaan. Jadi hal-hal yang kita sukai itu bisa mengingatkan kita bahwa dunia ini tetap berjalan baik-baik saja meskipun kita sedang mengalami perubahan paling besar dalam hidup kita. Itulah pengalaman dari aku dalam mengatasi baby bluesku. Mungkin moms yang lain punya pengalaman yang berbeda, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Baik, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.